Hai sahabat ceria, apa kabar kalian semua? Wah, hari ini Kak Sabrina bahagia sekali. Karena hari ini Kak Sabrina kembali untuk menyapa kalian semua. Tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Ayo sahabat ceria, hanya di Dunia Ceria loh, kalian bisa membaca cerita yang menarik dan juga menginspiratif. Selain itu, kita juga akan selalu bernyanyi bersama. Seru kan? Kak Sabrina, memangnya hari ini Kak Sabrina akan membacakan cerita seperti apa? Tenang sahabat ceria. Hari ini Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah cerita yang menarik untuk kita baca bersama. Baiklah, kalau begitu kita mulai ya membaca cerita hari ini. Ini dia cerita yang akan kita baca bersama hari ini. Tang tadang, Si Pejuang Air. Buku ini ditulis oleh Ervina Hasibuan dan diterbitkan oleh Litara. Serta buku ini dapat kalian baca di aplikasi Let's Read. Wah sahabat ceria, coba ya kita lihat cover dari buku kita hari ini. Si Pejuang Air. Sementara itu, cover dari buku ini menunjukkan ada beberapa orang yang sedang membawa dirijen air. Wah, apakah di daerah tempat mereka tinggal sedang kekurangan air ya? Sehingga mereka harus menjadi pejuang air. Wah, menarik sekali nih sahabat ceria. Langsung saja yuk kita mulai membaca. Nesa dan keluarganya belum lama tinggal di timur Sumba di desa Palindi, Tanah Bara. Di sini saat musim kering seperti ini air susah sekali untuk didapatkan. Wah sahabat ceria, ternyata cerita kita hari ini berasal dari suatu daerah yang cukup jauh, yakni di timur Sumba di desa Palindi, Tanah Bara. Di sana katanya sangat sulit sekali mendapatkan air saat musim kemarau tiba. Bagaimana di daerah kalian sahabat ceria? Apakah sama mengalami sulit mendapatkan air saat musim kemarau tiba? Hari itu Mama tampak berbaring. Apa Mama sakit? Nesa cepat-cepat hendak memasak air. Nah, hari ini juga kita mendapatkan seorang teman baru yang bernama Nesa. Namun sepertinya keadaan Nesa sedang tidak baik sahabat ceria. Mamanya Nesa sepertinya sedang sakit. Hah? Airnya tinggal sedikit. Bagaimana kami akan makan dan minum nanti? Biasanya Mama yang selalu mengambil air. Aku akan ambil air ya Ma. Sesaat Nesa ragu. Mereka belum lama tinggal di desa ini. Nesa belum tahu letak sumber air itu. Namun kalau dia tidak pergi, Ma, Ambu pergi ambil air. Terdengar suara Kak Ambu, tetangganya. Segera saja Nesa menghampiri Ambu. Kakak, aku boleh ikut ambil air? Adik, kamu kuat jalan jauh ke bukit? Ambu terdengar kurang yakin. Mau Kak, aku mau kakak. Nesa cepat-cepat mengambil jerigen. Duh, di mana pula tutup jerigen ini? Kamu yakin bisa pergi? Kamu tahu di mana tempatnya? Tanya Mama. Aku ikut kakak Ambu, Mama. Tak lama kemudian, Nesa dan teman-temannya berjalan bersama-sama. Mereka berharap bisa mengambil air bersih. Tanah keras berbatu-batu, jalan menanjak dan menurun. Mereka berjalan cukup lama di tengah terik matahari yang menyengat. Nesa sungguh kepanasan. Di mana tempat air itu? Nesa sudah lelah berjalan. Jauh sekali tempat air itu. Aduh, sendalku. Tunggu kakak. Nesa tidak menduga perjalanan ini begitu panjang. Kakak, masih jauh kah? Sudah dekat adik. Dekat. Mengapa kita belum sampai dari tadi? Sabar ya adik. Hujan sudah lama tidak turun. Tempat yang masih ada air tidak jauh lagi, kata Kak Ambu. Wah, kira-kira perjalanan Nesa, Kak Ambu, dan teman-temannya akan seperti apa ya? Apakah mereka akan berhasil menemukan sumber air tersebut? Di tempat tinggal Nesa, air sangat susah, terutama saat musim kering.
Nesa dan teman-teman harus jalan jauh untuk bisa mengambil air bersih. Jalan menanjak dan menurun haruslah mereka lalui. Di tengah terik matahari mereka berjalan untuk mendapatkan air bersih. Sahabat Ceria di rumah tahu tidak mengapa di daerah Nesa sangat kekurangan air bersih? Hal ini dikarenakan penyebaran hujan di Indonesia tidak merata, sahabat ceria. Itulah mengapa di daerah Nesa sangat kesulitan sekali air bersih. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya saja daerah perbukitan, daerah pegunungan, ataupun iklim di setiap daerah yang berbeda-beda. Wah, kalau begini Nesa dan teman-temannya bisa tidak ya mendapatkan air bersih? Langkah Nesa mulai melambat. Tahu-tahu Kak Ambu sudah jauh di depan. Nesa terpaksa berlari agar tidak ketinggalan. Tak lama kemudian terdengar teman-teman bersorak, "Hore, hore, sumber air sudah dekat." Sampai ternyata masih harus turun lagi lewat batu-batu yang tajam. Hampir saja Nesa terpeleset. Batu-batu ini juga membuat kakinya sakit. Akhirnya sahabat ceria, mereka pun sampai. Keringat dan panas kini berganti dengan kesegaran. "Ayo kita isi jerigen ini," seru Kak Ambu. Nah, jerigen sudah penuh. Air ini pasti cukup untuk esok. Saatnya pulang. Mereka kembali harus melewati jalan berbatu itu. Oh, mengapa sesusah ini untuk mengambil air? Tiba-tiba, aduh, air tumpah. Nesa meringis kesakitan. Air di jerigen Nesa tinggal sedikit. Bagaimana air ini bisa membantu Mama? "Adik, kamu mau airku?" tanya Ambu. Banyak orang tinggal di rumah kakak Ambu. Kak Ambu pasti perlu banyak air juga. Nesa memandang teman-temannya. Kalau mereka bisa, Nesa pasti juga bisa. "Kakak, aku turun ambil air lagi. Aku mau berjuang mengambil air. Aku harus bantu Mama. Aku harus bisa." Nesa agak tertinggal dari teman-temannya. Tapi tak apa-apa. Nesa sudah mengenal jalan pulang. Sebelum matahari terbenam, Nesa tiba di rumah. "Mama, Mama, lihat. Aku sudah bisa ambil air ke bukit. Aku senang jadi pejuang air hari ini." Cerita ini mengisahkan keadaan anak-anak di Pulau Sumba yang biasa disebut negeri seribu bukit. Kekurangan air bersih sering terjadi di Sumba. Pada musim kemarau panjang, tanah akan menjadi kering. Orang-orang, termasuk anak-anak, harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air bersih. Nesa dan Ambu adalah sebagian dari anak-anak perempuan Sumba yang harus berjuang untuk mendapatkan air. Jalan setapak, tanjakan, dan turunan, serta tanah yang berbatu-batu, serta terik matahari adalah bagian dari perjalanan yang biasa mereka tempuh. Semua dilakukan demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Wah, sahabat ceria, itulah dia kisah dari Tanah Sumba, di mana teman-teman kita di sana harus berjuang dengan begitu susahnya untuk mendapatkan air. Jadi, jika kalian saat ini mendapatkan kemudahan untuk menikmati air bersih, jangan sampai kita habiskan ataupun kita buang-buang begitu saja ya sahabat ceria. Wah, kira-kira di episode selanjutnya cerita menarik apa ya yang akan kita baca bersama? Akhirnya Nesa sampai ke sumber air. Meskipun dengan penuh perjuangan, Nesa berhasil mendapatkan air. Mereka pulang dengan hati senang. Kita harus menghargai dan mensyukuri apa yang dimiliki. Hidup penuh perjuangan, janganlah kita menyia-nyiakan. Syukurlah
Nesa dan teman-temannya berhasil mendapatkan air bersih di perbukitan, serta mereka pun bisa pulang dalam keadaan yang selamat. Walaupun jalan yang harus mereka lalui cukup panjang dan medan yang harus mereka lalui cukup terjal, namun Nesa dan teman-temannya tetap semangat untuk mengumpulkan air bersih. Oleh karena itulah sahabat ceria, seperti yang Kak Sabrina sudah bilang sebelumnya, jika kalian saat ini sudah mendapatkan kemudahan untuk menggunakan air bersih, jangan kita hambur-hamburkan ya. Kita harus bersyukur karena kita tidak perlu susah payah seperti apa yang dilakukan oleh Nesa dan teman-teman kita lainnya di daerah Sumba ataupun di daerah lainnya di Indonesia yang memiliki kekurangan air. Sahabat ceria, 15 menit berlalu nih, itu artinya dunia ceria harus pamit dulu ya. Seperti biasa, sahabat ceria di rumah harus rajin-rajin membaca buku ya, minimal 15 menit setiap hari. Gampang kan? Kalau sahabat ceria di rumah masih ingin menyaksikan tayangan dari dunia ceria, tentu bisa. Kunjungi saja langsung YouTube channelnya Dai Kids. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya Dai Kids. Sahabat ceria, sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, sampai berjumpa lagi. Di tempat tinggal Nesa, air sangat susah, terutama saat musim kering. Nesa dan teman-teman harus jalan jauh untuk bisa mengambil air bersih.